Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang tadi ada salah satu kiai dari Mustasyar PCNU Malang, beliau Ki Haji Saiful Munir Aminullah. Ya, ada Aminullahnya Pak sama dengan saya. Beliau 2 mobil datang ke sini bertabayun berklarifikasi keterkaitan viralnya tentang pondok unik. Nah, ini kalau orang yang alim, orang itu berilmu, datang ke pondok bagus, alhamdulillah. Dan kita ngobrol panjang lebar keterkaitan legalitasnya pesantren. Kemudian ngobrol tentang jenjang pendidikan klasikalnya, diniyahnya seperti apa, mata pelajarannya seperti apa. Bahkan sampai membahas dari karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufran. Nah, alhamdulillah. Dan ini perlu saya sampaikan, dan beliau sendiri dari Mustasyar PCNU Malang ini belum menyampaikan. Nanti sampaikan saja di media, bilangin Mustasyar PCNU sudah datang ke sini, Kiai Saiful Munir Aminullah, gitu ya, Saiful Munir Aminullah. Artinya ketika pada saat ini banyak orang-orang yang memframing pondok unik sesat, banyak orang yang memframing pondok unik ini akidahnya bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bahkan ada orang yang sampai mau memboikot pengajian-pengajian yang berkaitan dengan pondok unik dimanapun berada. Lawan, jangan lawan. Ini masalahnya akidah. Ingat, pesantren unik yang dikenal sekarang lagi viral, kalau berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, unik ini bagian daripada An-Nahdiyah yang akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini kita sampaikan, kepada MUI, kita sampaikan juga ke pengurus PCNU. Orang Abu Yamamah Ghufran sendiri, beliau di Semampir Surabaya juga Mustasyar. Akhirnya setelah beberapa orang yang datang di sini bertabayun, setelah kita jelaskan, mereka sangat percaya. Dan dianalisa, ini adalah ada orang-orang yang sengaja mempropagandakan tentang pesantren unik yang didirikan oleh Abu Yamamah Ghufran supaya masyarakat itu tidak percaya dengan adanya pesantren unik. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ada juga selembaran yang diedarkan, hati-hati dengan pondok unik, gurunya ngaku-ngaku mursyid. Saya jelaskan, selama kita ikut bersama Abu Yamamah Ghufran, Abu Ya tidak pernah mengatakan dirinya wali ataupun mursyid, kan begitu. Bahkan Abu Ya sendiri pun ini sekarang aja orang menyebut. Dulu zaman kita di Surabaya manggilnya itu abah, bapak, ada juga yang bang. Maka ketika ada orang yang mempering, awas ini wali apa, wali anu mursyid begini, macam-macam. Dan ini perlu dicatat, selama kita ikut beliau tidak pernah mengatakan dirinya adalah wali, beliau tidak pernah mengatakan dirinya sebagai mursyid. Lalu keterkaitannya dengan thariqah bagaimana? Nih, ada bukunya, ada catatannya. Beliau punya sanad silsilah yang kuat, 22 tahun berthariqat, berguru thariqatnya beliau kepada Abu Yamamah Armin, dan itu disahkan oleh keluarganya Abu Yamamah Armin yang ada di Cibuntu, sehingga peninggalan daripada Abu Yamamah Armin ditaruh di sini. Makanya main dong ke pesantren biar tahu. Jangan kemudian ada orang, kan mereka sering bilang begini, awas ini orang pembenci gitu kan. Ini keliru. Justru yang membenci kepada pesantren unik siapa, kan begitu. Sehingga ada pemboikotan pengajian. Ini barusan saja kita dengar kabar macam-macam, masya Allah. Nah, ketika ada orang-orang yang seperti ini ajaran Abu Yamamah Ghufran. Hebatnya beliau, gak usah dilawan, kata beliau, didoakan saja. Walaupun sudah keterlaluan. Ingat ya. Jadi berbicara tentang pesantren unik, kemudian kemarin ada yang memframing, tuh
silsilah atau guru-gurunya yang ditulis oleh Ki Gufron itu adalah orang-orang Wahabi yang kemudian itu diviralkan. Padahal kalau dibaca secara lengkap, tulisan itu adalah geonologi keilmuan yang masuk ke Nusantara setiap beberapa tahun tuh. Jadi ada paham Wahabi yang masuk. Kenapa yang diposting kok itu nggak diposting yang seperti ini, kan begitu? Ini memang ada kesengajaan orang-orang yang memang sebenarnya justru kalau seperti itu orang yang tidak suka dengan adanya Abuya Mama Gufron yang menyampaikan tentang pelurusan sejarah. Ingat, sampai kapanpun Pondok Pesantren Unik, pimpinan daripada Abuya Mama Gufron tetap akan meluruskan sejarah ini karena masa depannya masih panjang. Kasihan nanti anak cucu kita yang kemudian 10 tahun 20 tahun sejarah ini sudah tenggelam, tidak mengenal ulama-ulama Nusantara. Nah, seperti yang tadi dibacakan oleh Gus Ilyas, ini penting pengenalan ulama-ulama Nusantara. Terus berkaitan dengan masalah thariqah, Abuya Mama Gufron mengambil sanad thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ini muktabar, walaupun tidak tercatat, mungkin di Jatman tidak tercatat Abuya ya. Karena jujur saja, dari berdirinya Pondok Pesantren Unik tahun 99 tanggal 9 Januari, baru di tahun 2024 inilah beliau berani mentalkin dan mengijazahkan membaiat thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Terus kemudian Abuya Mama Gufron, beliau mengambil sanad tekian ini dari Kiai Haji Muhammad Hasan Armin Cibuntu Pandeglang Banten. Terus kemudian Kiai Haji Hasan Armin mengambil dari Kiai Haji Ahmad Asnawi Caringin Labuan Banten. Kiai Haji Asnawi Caringin mengambil dari Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten mengambil dari Syekh Ahmad Khotib Sambas. Makanya di sini ada silsilahnya. Nah, ini kita akan lebih salut ketika hal-hal yang viral sekarang dibicarakan orang banyak tentang pesantren Unik, kemudian mereka datang ke pesantren bertabayun. Bener gak acaranya menyimpang dari amaliyah An-Nahdiyah? Tidak. Qurannya berbeda apa tidak? Sholatnya sama atau tidak? Begitu. Kalau hanya kemudian asumsi yang dikembangkan, kemudian apa namanya, propaganda, penggiringan opini macam-macam, nah itu berarti bukan akhlakul karimah daripada contohnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saja, artinya kita sangat terbuka 24 jam buat siapa saja yang mau mengetahui tentang legalitasnya pesantren dan pendidikan yang ada di pesantren. Kami persilakan untuk datang ke sini, daripada nantinya justru akan menjadi keterpurukan panjenengan semuanya. Naudzubillahi min dzalik.